Kamu berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Halo, kalian apa kabar? Ada cerita apa hari ini? Biasanya kan aku yang cerita nih kalau aku lagi ngerasain sesuatu yang gak enak banget atau ada kegalauan atau kegundahan yang pernah aku jalanin. Kali ini aku mau mulai bacain kisah dari followersku di Instagram. Jadi kan aku suka nih, misalnya abis upload postingan seperti kata-kata untuk penyemangat untuk diriku sendiri. Contohnya kayak begini ya. Atau misalnya postingan self-improvement kayak gini. Atau kayak gini. Dan gak 1-2 followersku yang ternyata punya cerita sama atau berbagi kisahnya di kolom komentar. Aku bacain banget tahu, aku bener-bener bacain satu-satu dan aku terharu banget ternyata postinganku bisa membantu kalian buat bangkit. Dan gak jarang ketika aku lagi pergi kemana, kemudian aku disapa oleh kalian juga yang bilang, Mas Didit, kemarin terima kasih postingannya ya, bener-bener relate banget sama yang aku lagi jalanin sekarang. Nah kayak gini nih, jadi inget waktu muda, masih muda ya. Pas masih muda dulu tuh aku suka nyalain diri sendiri kalau aku kurang puas sama hasil akhir dari sesuatu yang sedang kujalanin. Karena rasanya kayaknya ada aja yang kurang, ada aja yang kelewat atau memang kurang kemampuannya saat itu buat aku dalam pengerjaannya. Akhirnya walaupun aku udah kerja keras saat itu, ujung-ujungnya ya aku gak puas sama diri sendiri. Ternyata setelah aku sadari apa yang terjadi, salahnya adalah aku belum mengenal diri sendiri saat itu. Jadi bukannya bersyukur malah akhirnya jadi gak puas. Bukannya berdamai dan belajar lagi malah akhirnya pusing sendiri dan kecewa-kecewa sendiri gitu. Aku mau berbagi cerita dari teman-teman onlineku yang udah berhasil berdamai sampai bisa mengenal dirinya sendiri. Atau ada juga dari mereka yang masih dalam proses sih sebenarnya untuk mengenali diri sendiri. Nah ini contoh pertama. Yang pertama dari postinganku yang ini nih. Ada salah satu komentar yang menyentuh banget tentang arti mengenal diri sendiri. Sebuah komen dari Explore Page. Aku bersyukur dilahirkan sebagai manusia yang tidak pernah mendendam pada siapapun. Aku bersyukur mudah mengikhlaskan dan merelakan sesuatu apapun itu. Dan aku bersyukur tidak memiliki gengsi untuk meminta maaf dan selalu bisa memaafkan seseorang. Nah, buat kamu, aku juga bersyukur kamu udah mampir untuk sekedar komentar di postinganku. Komentarmu ini juga bisa menjadi reminderku untuk bisa selalu bersyukur dengan segala keadaanku. Titip salam ya dengan orang tuamu. Tolong sampaikan ke mereka kalau mereka udah berhasil membesarkan seorang anak yang sekarang tumbuh menjadi manusia berhati lapang, yang baik sepertimu. Nah, kemudian nih, ada satu lagi tanggapan dari teman-teman onlineku di postinganku yang ini. Nah, ini tentang strugglingnya dia untuk berdamai dengan diri sendiri. Sebuah komen dari Praditya Kakak. Dulu aku selalu menyalahkan diri sendiri. Tapi sekarang aku lebih bisa berdamai dengan diri sendiri. Belajar menerimanya. Sekarang lebih menikmati waktu, hari, detik, menit dengan hal yang baik. Tanggapan dariku adalah kamu udah memaafkan dirimu sendiri adalah permulaan yang sangat baik dan kamu memiliki hati yang besar. Karena gak mudah loh untuk bisa kembali ke masa lalu, melihat masa lalu dan kita berlapang dada menerima kesalahan kita saat itu. Berterima kasihlah sama diri sendiri karena masih mau berjuang ya untuk bisa belajar dan masih mau untuk terus berubah menjadi diri yang lebih baik. Pastinya aku yakin banget gak gampang untuk bisa mencapai tahap ini. Dan aku tahu banyak sekali hambatannya, banyak banget. Tapi buktinya coba lihat sekarang. Coba lihat diri kamu sekarang. Bisa kan? Asal ada kemauan dan yakin ada sesuatu hal yang baik di depan, pastinya bisa membuat dirimu lebih tenang dan merasa lebih damai. Nah itu dia 2 komentar yang bikin aku yakin kalau kita semua bisa mengenal diri sendiri. Dengan lebih baik, pastinya jalannya akan lebih mudah dan terasa menyenangkan. Nah, aku punya beberapa tips nih buat kita yang masih suka ngerasa gak cukup. Supaya kita lebih cepat untuk menerima diri kita sendiri dari
kelebihannya, dan hal-hal lain yang masih bisa kita pelajari lagi. Yang pertama, pastinya kita harus mengenal diri sendiri lebih dalam lagi. Tapi gimana sih caranya? Yaitu cari tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Hobi apa yang kita suka lakukan dan apa hal yang membuat kita bad mood. Kita harus mengetahui itu semua terlebih dahulu untuk mengenal diri kita lebih baik. Karena tidak ada orang lain yang lebih mengenal diri kita selain diri kita sendiri. Nah, yang kedua, sadar dengan hal-hal yang harus kita pelajari lagi dan kelebihan masing-masing. Aku sengaja menghindari kata kekurangan karena menurut aku setiap manusia sudah dilahirkan secara sempurna. Lalu bagaimana sih kita bisa sadar bahwa apa yang menjadi kelebihan kita dan apa hal-hal yang harus kita pelajari lagi? Kalau hal-hal yang kita harus pelajari lagi adalah tentang sikap, kita bisa tanyain ke orang terdekat apa aja sih hal yang suka bikin mereka jengkel karena sikap kita. Atau bisa introspeksi diri, kira-kira apa sih yang harus dibenahi lagi dari diri kita. Jika itu tentang skill, kita bisa tingkatkan lagi dengan belajar. Apa sih yang harus dipelajari? Misalnya, bagaimana agar lebih mudah mengontrol emosi. Bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kamu pelajari lagi tentang diri kamu. Biar kita bisa terus ubah untuk menjadi seseorang versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan untuk kelebihannya, kita bisa lihat dari apa sih hal yang bisa kita kuasai dimulai dari hard skill sampai soft skill. Dan kita bisa asah terus kelebihan tersebut agar bisa menjadi bekal kesuksesan di depan dan untuk bisa membuat agar diri kita itu bisa lebih baik lagi. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk lingkungan kita. Intinya, bagaimana kita bisa mengupgrade value diri kita sendiri. Nah, yang terakhir dan paling penting, kita tidak boleh memikirkan opini orang lain. Boleh sih sekali-sekali, tapi jangan jadikan itu menjadi satu panduan untuk kemudian kamu memberikan opini lagi ke diri kamu sendiri. Aku tahu banyak yang beropini dengan kedok memberi saran. Menurutku sebaiknya dan lain-lain. Tapi kadang ketika mereka memberikan hal-hal tersebut, baik saran, kritik, dan lain-lain, nggak jarang orang merefleksikan egonya ke situ karena mereka ingin kita menjadi seperti yang apa mereka mau. Nah, itu justru yang bikin kadang-kadang nggak nyaman di kitanya karena sebenarnya tujuan mereka atau niat mereka itu adalah bukan untuk kebaikan kita tapi untuk memaksakan ego mereka. Nah, begitupun dengan kamu. Kalau kamu lagi pengen memberikan opini untuk orang lain, kamu juga harus cek lagi ke diri kamu. Ini opini untuk kebaikan dia atau gue lagi maksain ya kemauan gue ke diri dia gitu loh. Kadang kan kita bilang, enggak, menurut gue lo tuh harusnya gini sampai akhirnya debat. Nah, jadi intinya adalah selalu ngecek lagi ke diri kita sendiri sebelum kita memberikan pendapat atau sebelum kita memberikan reaksi atas semua hal yang terjadi pada hidup kita. Nah, kalau kamu udah terapin semua tips di atas, kamu pelan-pelan akan menyadari gimana hidupmu bisa damai dan menjadi seseorang yang bervalue besar di hadapan orang-orang. So, kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat mempercayai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi diri sendiri. Nah, kalau kalian ada cerita seru juga, boleh dong cerita di semua kanal sosial media. Mau komen atau DM juga boleh. Nanti tinggal dibilang aja, boleh nggak di reveal namanya atau jangan deh mas yang ini di-keep aja ceritanya. Tapi aku pengen dengar feedback dari teman-teman yang lain. Maksudnya di-keep aja namanya, jadi dia bisa juga kalian nggak nge-reveal nama juga boleh. Jangan lupa di like, share, dan subscribe supaya banyak cerita seru lainnya yang makin bisa diceritakan oleh teman-teman kalian dan juga semakin banyak yang bisa terbantu dengan teman cerita kali ini.